situ memang rawan dikarenakan pengangkutan. Yang itu yang pertama dari pusat sekolah, yang selanjutnya BPBD ini tunjangan Pak, tunjangan kalah gitu ya. Dan insya Allah nanti level ketua dewan ada solusi. Yang terakhir ini memang jalan arah menuju wisata bukan hanya di daerah Karang Tengah, tapi Bojongkoneng juga Sabtu Minggu padat Pak. Mudah-mudahan ada solusi. Yang terakhir terkait tujuh bidadari, memang itu sekarang rawan Pak, betul rawan karena kan kedua, kita APBD Perubahan mengharapkan ada beberapa program yang tidak perlu melalui mekanisme lelang. Karena kita penetapan APBD Perubahan di bulan September, evaluasi gubernur selesai di Oktober. Kalau lelang, maka lelang butuh waktu 2,5 bulan, Oktober, November, berarti pertengahan Desember. Nah, supaya tidak melalui mekanisme lelang, dari SMP Negeri 2 silakan usulkan beberapa program yang nilainya maksimal di 200 juta. Kalau lebih dari 200 juta, maka kami anggarkan di APBD murni 2024. Nah, contoh pemagaran, kalau memang pemagaran menjadi sebagian dulu atau cukup di atas 200 juta, segera bisa kita laksanakan. Jadi beberapa fasilitas penunjang untuk lapangan dan lain sebagainya segera usulkan dulu, tapi yang bersifat penunjukan langsung, agar di akhir tahun di APBD Perubahan semuanya bisa selesai di tanggal 31 Desember 2023. Kami akan bantu. Lalu yang berikutnya, tadi kalau memang Sentul City hadir di sini, besar harapan kami kita sama-sama bersinergi bersama. Jadi kalaupun tadi ada perapihan lahan milik Sentul City, di situ ada aset pemerintah, aset yang untuk mendidik generasi muda kita, ada SMP Negeri 2. Nah, kita ingin mengajak kolaborasi dengan Sentul City. Mengajak kolaborasinya apa? Kami sangat berterima kasih ada SMP Negeri 1 Sukaraja yang lokasinya tidak jauh dari Adi City. Di Sumarekon ya, memberikan Sumarekon. Jadi siapa tahu kalau Sentul City hadir sama-sama ingin memperhatikan pendidikan khususnya di Kecamatan Babakan Badan untuk SMP Negeri 2, siapa tahu Sentul City bisa memfasilitasi memberikan bis sekolah untuk anak-anak di sana. Lalu berikutnya, jadi terkait infrastruktur SMP Negeri 2, silakan diusulkan hari realisasikan sekarang di akhir tahun yang lebih dari 200 juta rupiah per program, itu kita usulkan di APBD murni. Percuma kita usulkan di akhir tahun, tahapan lelangnya panjang. Ada lelang, ada misalnya, nanti malah hasil kualitas pembangunan tidak akan selesai. Lalu dari BPD Desa Babakan Badan, tentunya kita akan mengkaji bersama-sama terkait payung hukumnya Pak. Biasanya ada di Perpu di kuncinya ya. Siapa tahu peraturan bupati yang bisa dirubah terkait besaran tunjangan. Nah, terkait fase-fasenya, tentunya kita berupaya membagi ke semua wilayah. Di wilayah Bapak mungkin satu-satunya kompleks perumahan yang sangat diperhatikan. Ada fase-fase milik pemerintah daerah yang akhirnya peruntukannya dapat digunakan untuk pendidikan anak usia dini. Lalu kedua, taman sebagai tempat untuk masyarakat sekitar berolahraga, beraktivitas, kita pun coba benahi. Nah, terima kasih banyak kalau Ketua IWAGAS tadi mau membangun saluran air, jadi saya pastikan kita tidak perlu menganggarkan. Jadi silakan Ketua IWAGAS dilanjutkan pembangunan saluran airnya, maka kami bisa membantu beberapa wilayah lain di luar wilayah tersebut yang perlu kita benahi bersama. Dan terakhir, dari Pak Toto, Dewan Penasehat SKPBI Kecamatan Babakan Badan, beberapa catatan tadi kami catat Pak, terkait untuk Curug Bidadari dan lain sebagainya. Tentu kita memahami kondisinya seperti apa, butuh komunikasi lebih lanjut, butuh duduk bersama-sama. Tapi sekali lagi kami mengingatkan kepada warga Kecamatan Babakan Badan, pada saat terjadi bencana Bogor Barat itu tanggal 1 Januari 2020, longsor, banjir bandang, sampai hari ini di tahun 2023 masih banyak warga yang tinggal di pengungsian. Bojongkoneng, longsor, tidak sampai 1 minggu
masyarakat langsung kita berikan bantuan relokasi mandiri. Turapnya langsung dibangun. Ini karena kita yang di Dapil 1 betul-betul memperhatikan bersama-sama. Lalu tadi Camat menyampaikan ada 930 kakak yang akan direlokasi. Itu adalah bentuk komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan pihak Sentul City, di mana masyarakat yang lahannya berada di atas tanah Sentul City supaya memiliki hak, memiliki legalitas surat menyurat terkait kepemilikan lahannya. Akhirnya ada solusi, ada yang relokasi, ada yang tidak relokasi. Ini pun merupakan aspirasi Bapak Ibu sekalian yang disampaikan dari tahun 2020-2021. Jadi kami nggak kurang-kurang memperhatikan Kecamatan Babakan Madang. Jadi kami berupaya apapun yang kurang, apapun yang belum realisasi, kita akan dorong bersama-sama. Mungkin itu Pak Camat. Dan sisanya kami berharap segera hari ini dibuat secara tertulis agar besok pagi kami bisa segera tindak lanjuti untuk masuk dalam postur APBD perubahan tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, dan alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin baru kali ini saya baru bisa mengusulkan gitu dari kami Tagana Kabupaten Bogor, wabil khusus Tagana Kecamatan Babakan Madang. Dengan adanya Kecamatan Babakan Madang ini adalah zona merah untuk kebencanaan, wabil khusus sekarang ini kami udah hampir 2 bulan Pak menangani krisis air. Alhamdulillah dengan beberapa stakeholder dan bantuan dari Pak Camat, Pak Kapolsek juga tetap membantu kami di lapangan. Yang kami harapkan adalah karena di Kecamatan Babakan Madang ini 7 desa yang krisis air bersih, kami di lapangan kesulitan untuk kendaraan Pak untuk distribusi air bersih karena kami dibantu dari BPBD hanya 1 mobil karena BPBD harus menangani beberapa kecamatan yang ada di posko BPBD cuma ada 4 unit mobil yang operasional. Terus juga dibantu sama damkar. Keluhan kami yaitu kami dari Tagana Kabupaten Bogor Pak. Alhamdulillah dari 2000 ini sampai sekarang kami belum pernah mendapatkan prioritas yaitu bantuan terutama BPJS Kesehatan. Kami memang relawan Pak yang tidak ada anggarannya. Kami tidak digaji maupun tidak dihonor. Alhamdulillah relawan dari tahun 2004 yang mana berdirinya waktu awal 2004 dari Presiden Pak SBY pas ada kejadian yang tsunami Tagana. Semua murni. Kami cuma mohon bantuan mungkin jaminan kesehatan kami dan keluarga kami karena kami otomatis kerja semalam juga tapi sampai jam. Organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja Ceria Sentul, salah satu organisasi di Kecamatan Babakan Madang. Saya mewakili para remaja khususnya di Kecamatan Babakan Madang, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan mohon izin untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami sebagai remaja di salah satu kecamatan Kabupaten Bogor. Permasalahannya yaitu tentang lowongan pekerjaan Pak sebenarnya. Itu yang jadi utama, di mana remaja ini tentunya bakal menjadi generasi penerus bangsa ke depannya. Nah, kita tuh butuh Disnaker Kabupaten Bogor untuk bisa lebih terbuka lagi dengan adanya lowongan pekerjaan. Terus yang kedua, kami minta dukungan serta partisipasinya di akhir tahun ini 2023 akan ada pemulihan duta genre Kabupaten Bogor. Kami minta partisipasi dan dukungannya khususnya kepada Bapak Camat Babakan Madang. Acara ini atau kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami, yaitu tentang adanya penyuluhan stunting, parenting, pergaulan bebas, seks pranikah, dan katakan tidak pada nafsa. Jadi permasalahan-permasalahan ini kami sebagai relawan yang tentunya tidak ada anggaran dari camat atau dari
dari divisi manapun, kami menggunakan anggaran pribadi. Namun saya ingin menyampaikan ke depannya, mohon bantuannya, mohon partisipasinya karena demi kebaikan para remaja ke depannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang duta genre saya izin ikut, nanti kita sama-sama ikut berpartisipasi. Untuk terkait yang disnaker kami pernah komunikasikan, tapi terkait untuk yang duta genre kita pun punya program namanya Rambu Biru untuk Indonesia. Kita sudah gelar di beberapa desa di Kabupaten Bogor untuk deteksi dini penanganan stunting, pencegahan stunting. Nah, kemarin terakhir 3 minggu yang lalu kita laksanakan di Desa Puspasari, Kecamatan Citra. Nanti kalau kita sudah jalan berkolaborasi terkait anggaran, saya juga ikut serta di dalamnya. Nanti supaya beberapa program-program tadi bisa disupport, dibantu oleh pemerintah daerah. Mungkin itu acara. Terima kasih Pak Ketua Dewan, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi ada beberapa aspirasi masukan dari masyarakat, termasuk yang saya sampaikan juga merupakan aspirasi masyarakat. Yang disampaikan, dan kita pun menyampaikan beberapa capaian yang sudah kita selesaikan dari aspirasi yang sebelumnya. Yaitu salah satunya kita melaksanakan reses di kantor kecamatan Kabupaten Madang. Hari ini bisa dilihat bahwa kantor kecamatan dari aspirasi yang sebelumnya sudah kita realisasikan. Lalu peningkatan jalan dari mulai Sentul, dari mulai desa Babakan Madang, beberapa sekolah, dan ada beberapa usulan-usulan baru yang tentunya kita akan segera realisasikan. Terus terkait dengan GOM, Kalau GOM yang kita terima laporannya tadi pada saat reses bahwa berita acara serah terimanya sudah, tapi untuk pembangunan GOM memang belum kita angkatkan sampai selesai, hanya untuk persiapan lahannya dulu. Karena kalau sampai selesai nggak akan selesai di bulan Desember, dan banyak program-program prioritas Kabupaten Bogor yang kita realisasikan. kapan direalisasi? Untuk GOM kemarin kita tanya ke WLP, proses lelangan sedang berjalan. Tapi tetap pembangunannya tahun depan. Pembangunan karena hanya untuk persiapan lahan struktural dan anggarannya juga belum sepenuhnya semuanya, tapi bisa dikerjakan tahun ini hingga bulan Desember. Berapa sih anggaran untuk Informasinya sekitar 4, sekian, bukan yang berat ya, persiapan lahan itu. Pak, ini kan reses terakhir di kira berapa persen aspirasi masyarakat di Babakan Madang ini yang sudah terrealisasi? Alhamdulillah 99%. Setelah yang SMA, nah SMA tadi tidak disampaikan, tapi kita menerima aspirasi dari awal sebelumnya bahwa SMA adalah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Jadi walaupun kewenangan Provinsi Jawa Barat, kita di Kabupaten Bogor sudah mengkomunikasikan beberapa lahan yang kita siapkan kolaborasi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita siapkan lahannya, saya akan siapkan sudah kami fasilitasi. Mengenai keinginan sertifikasi aset pemerintah. Sertifikasi aset pemerintah sekarang sedang berjalan, dan kemarin pun dari hampir 1 tahun ini kita memfasilitasi 930 kepala keluarga yang lainnya Smart City dengan Sentul City. Dan Sentul City juga proaktif berjalan dengan tim reformasi agraria pertanahan Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan tahun dekat bisa terselesaikan. Hal lain, ini kan ada dorongan, udah jadi bupati, ada dorongan dari keluarga untuk segera melantik jabatan-jabatan. Walaupun sudah jadi Bupati Bogor secara definitif, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur di mana 6 bulan sebelum masa jabatan terakhir, pada saat pengambilan kebijakan yang bersifat strategis harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Tahapannya masih sama, dan tentunya kita sangat berharap memang harus kita dorong bersama-sama. Karena sebelum kita bicara infrastruktur dan lain sebagainya, pemangku kebijakan supaya masyarakat tidak terganggu harus segera terisi. Izin Pak Dewan, terkait dana Samisade itu kan hasil dari aspirasi Dewan. Apakah itu akan tetap dilanjutkan walaupun nanti perubahan dengan sistem pemerintah yang akan datang? Membangun Kabupaten Bogor dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor 40 kecamatan, 419 desa, 19 kelurahan harus didorong dari tingkat paling bawah yaitu tingkat desa. Kami sangat setuju bahwa bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa untuk terus dilanjutkan, bahkan anggarannya pun bukan hanya 1 miliar, melihat kemampuan keuangan daerah. Tetapi tentunya beberapa desa pun harus bertransformasi, berproses
agar proses administrasi dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai kapan bisa Kita tetap menganggarkan di APBD 2024. Sampai kapan belum tahu ya? Kalau sampai kapan kita berharapnya selama Berarti pembangunan terus nggak ada. karena kalau pembangunan ini dengan sistem bottom up approach dari atas ke bawah kurang nyaman. Dengan luasnya wilayah pembangunan harusnya dari bawah ke atas yang dikendaki masyarakat. Kalau 2024 itu berapa anggarannya? Untuk sampai saat ini berdasarkan usulan yang masuk karena kita baru membahas PPS 2024 angka detailnya kita belum hanya saja beberapa yang sedang berproses hukum.